أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Takbir, Allahu Akbar. Gema, gerakan menyayangi Al-Quran, satu doa, one day one ayat. Gema satu doa. Mudah-mudah tidak sulit. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sebelum kita menambah hafalan ayat ke-34 surah Al-Furqan, kita murojaah dulu. Kita murojaah ayat 1 hingga ayat ke-5 di surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. 2. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. 3. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. 4. Wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. 5. Wa qalu asatirul awwalina tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sebelum kita menambah, kita berdoa semoga usaha kita jaga Quran, mencoba menghafal, Allah ridho dunia akhirat. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gerakan kita menghafal Quran bukan hanya jamaah Al-Ikhwan saja, sajadah fajar saja, tapi alhamdulillah sahabat Nusantara sejagat. Apa Pak Unit nama Pak Unit? Sejagat. Di sana ada Pak Harahap. Assalamualaikum Pak Harahap. Ada Pak Baharudin Mansur. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, alhamdulillah. Walaupun jarak kita jauh tapi dekat dalam doa. Kemudian ada Pak Baharudin Mansur di Kucing, ada Pak Ujang di Mojokerto, Masya Allah. Ada Bu Leha dari Makassar, Pak Usman, Bu Ida Kartini Pontianak. Takbir, Allah. Jauh, paling jauh Pak Usman. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga silaturahmi kita di dunia selalu kita jaga. Allah akan pertemukan kita kembali di surga penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Akan digiring sekelompok jamaah. Jamaah itu yang bertakwa,
jaga Quran, jaga masjid, jaga silaturahmi, digiring ke dalam surga penuh kenikmatan. Semoga ayat itu diperuntukkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita nambah hafalan kita di surah Al-Furqan ayat ke 34. Ikuti saya semuanya. Alladzina. Orang-orang yang yuhsyaruna dikumpulkan alladzina yuhsyaruna artinya orang-orang yang dikumpulkan ala wujuhihim atas muka mereka ila jahannam ke neraka jahanam. Oke. Ala wujuhihim diartikan juga diseret wajahnya ke jahanam. Nauzubillah min dzalika. Kita ulang dari awal. 1 2 3. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Ibu-ibu 1 2 3. Yuhsyaruna wujuhihim ila jahannam. Bapak-bapak, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Semuanya. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Alhamdulillah. Ulaika mereka itu syarrum makana paling jelek tempat ulaika syarrum makana wa adallu sabila dan paling sesat jalan. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Wa adallu sabila. Santri-santri 1 2 3. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Bidadari surga 1 2 3. Ika syarrum makana wa adallu sabila. Semuanya. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Dari awal 1 2 3. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Lagi. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Wujuhihim ila jahannam. Orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahanam dengan diseret wajahnya.
di neraka jahanam dengan diseret wajahnya. Orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahanam dengan diseret wajahnya, syaruna ala wujuhihim ila jahannam. Alladzina yusyaruna ala wujuhihim ila jahannam, dikumpulkan. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Syarrum makan wa adallu sabila. Takbir. Alhamdulillah, ternyata buruk itu bukan tak ada hidung, buruk itu bukan hitam, tapi buruk itu ketika kehidupan setelah ini diseret wajahnya ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalika. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga istiqomah kita untuk jaga Quran, Allah jaga bangsa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena sulit kalau kita mencaci kegelapan kita caci maki, akhirnya perselisihan di antara kita terjadi. Yang harus kita lakukan adalah kita berusaha mengeluarkan cahaya. Banyaknya cahaya yang kita keluarkan dari lisan kita, insya Allah cahaya itu akan menghilangkan kegelapan. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan dimanapun engkau berada, Pak Cibul Hasan yang jauh dari Kuching, Malaysia, Sarawak, Masya Allah. Kemudian ada Pak Sugianto, Pak Giatno di lapangan tenis. wah Pak Giatno Sumeneb, Masya Allah, lagi olahraga, sehat selalu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan kita belum selesai. Selesainya perjuangan ketika Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Perjuangan selesai ketika tidak ada lagi nafas di badan kita. Perjuangan selesai ketika Allah memanggil kita. Maka di situ tidak ada lagi baca Quran. Ketika dalam kubur tak ada lagi qiyamul lail, tahajud, tidak lagi datang ke sejarah fajar. Kalau udah dalam kubur tak ada kesempatan kemana-mana. Tinggal kita menunggu kapan bangkitnya Allah bangkitkan kita, dikumpulkan di padang mahsyar. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dengan rahmat Allah, silaturahmi yang selalu kita jalin, insya Allah mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai kajian pagi subuh ini di surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertutur katalah yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampunkan dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Siapa yang taat Allah dan Rasulnya sungguh telah menang dengan kemenangan yang agung, kemenangan mulia, tak akan pernah terjajah, insya Allah merdeka lahir batin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah memanggil kita, wahai yang beriman, yang dah solat subuh, yang dah baca Quran, yang menutup auratnya, ittaqullah. Selanjutnya perintahnya bertakwa. Jaga, tolong dijaga Quran setelah solat. Setelah membaca Quran, dijaga Qurannya dalam terapan.
Setelah solatnya dijaga sehingga ada asar min asari sujud, ada jejak-jejak sujud kita. Itu bentuk ketakwaan. Datangnya ibu bapak jauh dari rumah mau ke sini, itu ketakwaan, menjaga iman. Setelah Allah perintah untuk bertakwa, tolong dijaga, karena takwa itu berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayatan, yang artinya menjaga. Menjaga sifat Allah yang telah Allah tanamkan dalam diri kita sejak Allah mengambil penyaksian alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah tanya kepada kita ketika kita dalam rahim ibu kita, termaktub di surah Al-A'raf ayat 172, bukankah aku Tuhanmu? Terus kita menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah. Setelah perkataan itu Allah curahkan ruhnya kepada kita, ruh Ar-Rahman, ruh Ar-Rahim, sifat sayang melekat karena Allah telah tanam sejak dalam rahim ibu kita terdahulu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ada kucing yang kelaparan, ada rasa untuk berbagi. Kalau kita melihat ada anak yang tak tahu orang tuanya kemana, tiba-tiba ada anak di tengah jalan, bayi mungil dalam karung, masih nangis-nangis, tak mungkin kita meninggalkan. Karena sifat sayang itu sudah Allah tanam sejak kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu Allah sudah tanamkan iman dalam hati kita, maka perintah selanjutnya jaga iman itu dengan solat berjamaah, jaga iman itu dengan baca Quran dengan khusyuk, tartil, tidak ada niat untuk cepat-cepat. Jaga iman itu untuk tetap bersilaturahmi. Ketika Allah perintahkan untuk bertakwa, menjaga sifat Allah yang ada dalam diri kita, terus Allah berkata, wa qulu qawlan sadida, berkatalah yang benar. Perkataan yang benar itu yuslih lakum a'malakum, memperbaiki amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, perkataan yang benar itu mengampunkan, menghilangkan dosa-dosa kita. Wa may yuti'illah wa rasulahu, perkataan yang benar itu lambang ketaatan. Sedikit pun kita tak pernah ngade-ngade dalam berbicara. Sampai Allah berkata di surah Al-Haqqah, Allah bilang kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, Muhammad, apabila engkau berkata mengada-ngada dalam perkataan, la akhadna minhu bil yamin, pasti kami akan ambil siksa dengan tangan kanan. Summa laqata'na minhul watin, pasti kami akan potong urat jantung. Kalau Muhammad ngada-ngada dalam berbicara di luar dari wahyu Allah, maka yang terjadi pembuluh jantung akan diputuskan Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita hari ini mau menjaga perkataan yang kadang-kadang perkataan itu menyebabkan murka Allah turun. Yang menyebabkan nyaman atau tak nyaman kehidupan kita, semuanya bersandar di perkataan. Sampai Allah bilang, wallahu bima naqulu wakil. Allah itu mewakilkan setiap apa yang kita katakan. Maka diperintahkan untuk berkata yang benar, berkata yang baik. Wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia perkataan yang baik, tak boleh mengunjing, tak boleh mencaci, berjidal dan selanjutnya. Apalagi kalau Allah izinkan tahun depan kita bisa haji yang belum haji. Al-hajju asyrum ma'lumat, faman faradha fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ibu bapak yang ingin haji, maka syarat utama mutlak ketika haji atau ingin nak haji, belum haji, fala rafasa. Sejak ini, setelah ini tidak boleh diharamkan di mulut kita untuk rafas, berkata porno, berkata jorok yang mengundang birahi. Wala fusuqa, tidak boleh berkata yang fasik yang merusak hati, nyinggung. Bagus Masjid Al-Ikhwan nih, tapi itu merusak. Rabbana ma khalaqta hadza batila, Allah tak ciptakan batil. Batil datang dari hawa nafsu. Bagus dulu laki aku, tapi ngapa nikah kalau bilang tapi dan selanjutnya. Biasalah setan tuh, nikmat tuh datang, mulai setan tuh goda, nikmat yang ada depan mata kita anggap tak ada. Nauzubillah min dzalika. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul kita harus mulai dari sekarang sampai di surah Al-Hujurat ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wahai orang beriman,
Tak boleh, haram kita meninggikan suara kita di atas suara Nabi. Allah bilang suara. Wa la tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan tidak boleh memanggil dengan keras, kasar sebagaimana kita memanggil kawan kita. Boy, boy, boy. Apa boy? Cerita boy. Bro, bro, bro. Jeng, jeng, jeng. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Dikhawatirkan sia-sia amalan kita dan kita tak ngerasakan disebabkan perkataan. Ibu bapa yang dirahmati Allah, Allah sudah memberikan sakinah kepada kita. Siapa yang di dalam rumah Allah terus dia belajar, berzikir, tadarus, mempelajari kuasa, mempelajari sifat-sifat Allah, mempelajari Al-Quran, Allah pasti turunkan sakinah, dihilangkan kegalauan, kekhawatiran dan selanjutnya. Setelah ini tak ada yang galau. Setelah ini cita-cita ibu bapa akan diijabah. Setelah ini anak cucu kita semuanya Allah takdirkan hafiz Quran. Insya Allah generasi kedepannya akan hadir pemimpin-pemimpin yang benar dan memperjuangkan kebenaran. Sebagaimana kita saksikan pemimpin Turki Erdogan. Takbir, Allahu Akbar. Tinggal kita nunggu ya Indonesia. Insya Allah. Dan semua tak ada terkejut tidur. Erdogan lahir bukan terkejut tidur, tiba-tiba pengen nak punya anak macam Erdogan. Mustahil kalau tanpa perjuangan. Hari ini kita berjuang menanamkan dasar iman, tauhid. Kedepannya pejuang-pejuang bangsa semuanya dari keturunan kita, mereka tahu kehendak Allah, mereka hafiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih seperti itu. Ikhtiar-ikhtiar kita, apalagi kalau dicari dari ujung Sabang sampai ujung Maroke, ada datuk-datuk yang semangat ngafal. Masya Allah, Allah limpahkan ke sajadah fajar. Takbir, Allahu Akbar. Kegiatan ini tak ada libur-libur ke? Lebaran pun masuk. La ilaha illallah. La quwata illa billah. Jejak-jejak kebaikan yang ibu bapa lakukan akan terkenang dalam keabadian. Akan terkenang dalam keabadian kehidupan setelah ini, amalan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mohon doa tepat di tanggal 1 Muharram, nanti kita kasih undangan satu-satu. Tepat tanggal 1 Muharram 1442 hijrahnya Rasulullah, Islam, bangkitnya Islam dari keterpurukan, kita ikhtiar untuk lebih baik. Insya Allah di Jalan Apel, sekolah Quran Jalan Apel samping Gang Sirsak, akan kita bebaskan tanahnya. Karena sampai hari ini tanah itu bukan punya kita, masih pinjaman. Banyak datang, ada yang datang non muslim, survei, dibawa oleh Blukar, nengok, dan selanjutnya kita dan kawan-kawan memberanikan. Karena ini untuk umat, kaderisasi umat. Alhamdulillah sejak 2018 sampai hari ini kurang lebih 80 santri. Yang sudah selesai 30 juz ada 27 santri. Mohon doa semoga kampung kita betul-betul jadi kampung Quran. Semoga bangsa kita betul-betul ingatnya Indonesia bukan hanya Bali. Kalau ditanya ke orang-orang luar negeri, tahunya Indonesia, tahunya Bali. Akan kita cipta dan tak mungkin, mustahil kalau Allah berkehendak. Allah akan berkehendak kalau niat kita baik. Insya Allah mohon doa tanggal 1 Muharram kurang lebih jam setengah 8 pagi atau jam 8 kita akan peletakan batu pertama. Pembebasan tanah kurang lebih nilainya 3,5 miliar, ukuran tanah 25 kali 50, kurang lebih 1.250 meter persegi. Di situ pusat kegiatan hafalan Quran. Karena hari ini kita ada 7 cabang kita, rumah-rumah kecil. Terakhir di Parit Gaduh. Masuk pasar Parit Gaduh paling ujung ada wisata balik kampung. Sebelum itu ada orang yang memberikan rumah tipe 4-5. Tak ada terlalu besar. Boleh ke tak ada ya Pak Ustaz, rumah saya kredit syariat, bukan ke bank tapi sama developer. Ingin untuk dijadikan tahfiz Quran. Maka ada satu ustadz pengasuh dan ada 3 santri yang menghafal di sana. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, kurang lebih di sini apel perdana Pepayak tempat saya, kemudian di Karet, di Cendana, dan terakhir di Parit Gaduh, dan insya Allah tak lama lagi di Pal 5 Gang Hamidah.
Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dengan rahmat Allah, kalau kita serahkan ke Allah, insyaallah selesai dengan rahmat Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wakaf tanah itu tak akan pernah hilang. Kalau bangunan bisa rusak, tapi kalau tanah tak akan pernah mati, nilainya akan terus bertambah. Kita bagi kurang lebih 1 meter persegi itu jatuhnya 1.600.000, bisa dicicil setahun, sebulan 200, 2 tahun pun tak apa-apa. Dan selanjutnya kita menampung siapa yang ingin mengikut untuk wakaf tanah, karena tanah itu akan dijadikan tempat ngafal Quran. Karena tak enak santri yang ada tu kadang-kadang kekhawatiran pengasuhnya. Semoga Allah jaga kita semua, ibu bapak sehat, dihilangkan berbagai macam kekhawatiran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, panjang umur kita bisa jumpa lagi. Kalau pendek umur kita jumpa di surga. Nanti siap-siap undangan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.